Jadi gini, kalau kita pengen jadi anak yang berhasil di dunia dan juga pencapaiannya mendapatkan ilmu yang manfaat, kemudian juga sampai kepada derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai santri wajib taat kepada orang tua. Adapun orang tua sendiri ini dibagi 3. Paham nggak? Paham nggak? Paham. Paham nggak? Paham nggak? Jawab. Jadi orang tua ini kebagi 3. Orang tua itu yang pertama adalah yang melahirkan kita. Paham nggak? Paham. Kemudian orang tua itu yang mengurusi kita sampai besar. Hah? Nah, yang kedua, orang tua itu adalah guru. Guru itu yang mengajarkan kita ilmu agama, yang mengajarkan kita Al-Quran. Kata Sayyidina Ali mengatakan, Ana abdan man alamani walau harfan. Aku adalah seorang hamba bagi siapapun yang mengajariku satu huruf. Ya, bagaimana kalau misalkan 2 huruf, 3 huruf, 100 huruf, atau 1 Al-Quran? Ya, Sayyidina Ali mengatakan, saya ini seorang hamba bagi siapapun yang mengajari saya ilmu agama walaupun itu cuma 1 huruf. Ya, itulah keutamaannya seorang guru. Sampai-sampai dikatakan, laula murabbi ma'araftu Rabbi. Kalau bukan karena jasa daripada guru-guruku, maka aku tidak kenal siapa Tuhanku. Seperti contoh begini, Mail punya ilmu agama, bisa ngaji sebab karena ada guru. Ada yang ngajarin ilmu, ada yang ngajarin baca Al-Quran, ada yang ngajarin belajar tentang baca kitab, ya, memahami kitab karena sebab jasanya daripada guru. Kemudian dikatakan lagi oleh ulama, laugola murid, yakni di anna sayhi fa'ala kada atau taraka kada lam yuflih. Dikatakan oleh ulama bahwasanya ketika seorang murid berkata begini, wah, guru saya ini meninggalkan ini, ya, guru saya ini melakukan ini, dia mendikte gurunya, lam yuflih, murid tersebut gak akan sukses. Murid tersebut tidak akan berhasil. Maka jasanya seorang guru itu besar sekali. Maka guru itu termasuk daripada orang tua kita. Nah, yang terakhir siapa orang tua itu? Yaitu adalah mertua kita, ya. Maka hendaknya dengan orang tua kita ini kita harus berperilaku baik, menghormatinya, memuliakannya, mengagungkannya, ya. Paham tuh? Ya. Maka orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, dia tidak akan berhasil. Ima urusan dunianya, apalagi urusan akhiratnya, apalagi masalah ilmu. Paham ya? Iya. Dan suatu saat nanti tentunya kalian insya Allah akan menjadi penerus guru-guru kalian semua. Paham ya? Cuma ingat satu hal, tetap di jalan Allah yang lurus, yang lempeng. Jangan sampai Jangan sampai nanti melenceng dari jalannya Nabi Muhammad, dari realnya Nabi Muhammad. Nanti ujung-ujungnya jadi ulama su, naudzubillah min dzalik. Nah, karena ulama itu kebagi 2, ada yang su, ada yang khair, ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik yang seperti apa? Yang jalannya sesuai dengan perjalanan Nabi Muhammad, yang dakwahnya sesuai dengan dakwahnya Nabi Muhammad, ya. Yang hak beliau katakan hak, yang batil beliau katakan batil. Jangan kayak sekarang banyak ulama-ulama yang ulama-ulama yang sesat, ya, ulama-ulama yang ngajarin biar benci dengan keturunan Nabi Muhammad SAW, memfitnah bahwa Sayyidina Ubaidillah itu bukan keturunan daripada Rasul SAW. Padahal kisah singkatnya, Ubaidillah ini sebetulnya asalnya namanya adalah Abdullah, ya. Asal katanya adalah namanya Abdullah, hamba Allah. Cuman karena saking tawadhu'nya beliau, ya, beliau nggak pengen dipanggil hamba Allah, nggak pengen dipanggil Abdullah. Ini terlalu mulia bagi saya, kata beliau. Hamba Allah itu terlalu mulia bagi saya, kata beliau.
Maka beliau menggelari namanya menjadi Ubaidillah. Panggil saja saya Ubaidillah katanya. Jadi harokatnya dirubah tuh. Jadi di bawah, ya, menandakan seorang ketawaduan seorang yang agung daripada keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ulama-ulama su tersendiri orang yang benci dengan keluarga Nabi SAW ini, atau yang mengajak atau mengajarkan benci kepada keluarga Nabi SAW ini, ya, mereka itu, ulama mengatakan mereka itu kalau bukan munafik, karena ada 3 hal, pasti mereka memiliki sifat 3 hal, 3 perkara. Apa? Kalau mereka bukan orang munafik, mereka berarti anak zina. Kalau bukan mereka anak zina, berarti mereka itu anak yang disetubuhi oleh suaminya dalam keadaan perempuan itu haid. Berarti anak yang gak suci, ya. Karena gak suci, keadaan haid itu kan gak suci perempuan tuh, paham ya? Nah, disetubuhi itu sama suaminya, kemudian jadi anak. Nah, seperti itu. Maka waliyadzubillahi min dzalik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari orang-orang yang demikian, dari ulama-ulama yang yang sesat. Begitu ya. Jadi ala kulli hal, kita belajar itu jangan setengah-setengah. Tahu nggak siapa namanya dia? Fuad Kepeceret. Anda manggilnya Fuad Kepeceret. Namanya Fuad Kepeceret. Ya. Dia nih Anda dengar juga di kalimat-kalimatnya. Ada yang laporan lagi lah ya. Kalimat-kalimatnya, innallaha ya'muru bil ngadli katanya. Padahal aslinya bukan ngadli. Innallaha ya'muru bil adli, pakai ain. Ya, innallaha ya'muru bil adli, bukan ngadli. Ya karena ngawur, ya mungkin belajar enggak gitu ya, tahu makhrajul huruf juga enggak, akhirnya ngawur, sok-sokan. Pengen baca Al-Qur'an. Kemudian pengen baca kitab apa? Ya. Ana selalu ngajarin ke kalian makhrajul huruf itu harus benar. Kenapa? Karena begini, khawatir nanti kalian terjun di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalian mimpin masyarakat, baca harokat, kemudian baca harokat salah, kemudian baca makhrajul huruf salah, kan kacau, ngaco. Ya, jangan jauh-jauh dulu. Ya, maka bagaimana cara menyikapi orang-orang bodoh seperti itu? Tinggalkan. Karena orang bodoh itu dia akan selalu membenarkan sesuai akalnya. Ya, karena syariat agama ini gak bisa akal-akalan. Gak bisa. Apa yang datang dari Nabi, apa yang datang dari Al-Quran, gak bisa akal-akalan. Semua harus kita pakai yang ada di dalam Al-Quran, harus kita aplikasikan di dalam kehidupan. Kemudian jangan nyomot satu ayat, ngebuang satu ayat, jangan. Ya, jangan nyomot satu ayat, kemudian ngebuang satu ayat. Oh, misalkan ada ayat nih satu, ini masuk akal, kita pakai. Kemudian ada ayat yang lain, misalkan yang tidak masuk akal, kemudian kita nggak pakai. Nah, berarti itu kemunafikan dalam diri kita. Karena secara tidak langsung menghilangkan ayat suci Al-Quran, yang mana itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Fitnah sekarang banyak banget. Makanya ada himbau nih buat yang lagi belajar itu, biar benar-benar belajarnya ya, biar semangat belajarnya, biar betah. Apapun ujiannya di pondok pesantren kita jalani ya. Alhamdulillah sekarang kita ketemu di bulan puasa. Insya Allah nanti Syawal mungkin kita lebih on time lagi, banyak belajar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah dan kita diberikan kesehatan, amin, keselamatan, kemudian juga diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.